Tidak ada bedanya dari segi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Al-alimu wal muta'allim syarikani bil khair. Al-alimu wal muta'allimu syarikani bil khair, syarikani bil ajri. Orang yang alim dan orang yang muta'allim, ya, syarikani bersama-sama, bersyarikat bil khair di dalam kebaikan. Yang mengajar dapat rahmat, pelungguh sami juga dapat rahmat. Yang mengajar dapat pahala, jamaah juga dapat pahala. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang mengajar dapat sorga, yang diajar juga dapat sorga. Selamat dunia wal akhirat. Walil mar'i yawmun yanqadi fihi umruhu. Walil mar'i yawmun yanqadi fihi umruhu wa mautun wa qabrun dayiqun fihi yulaju wa yalqa nakiran fis su'ali wa munkaran yasuma nibit tangki liman ya laju. Bapak Ibu jamaah sekalian, diingatkan kepada kita perjalanan hidup, perjalanan hidup kita. Bagi seseorang, ke manusia, ada hari. Hari apa itu? Yang qadi fihi umruhu. Itu umurnya di hari itu. Alias apa itu umur mati. Walil mar'i yaumun. Bagi seseorang yaumun, hari, yang qadi, yang habis, fihi, pada harinya, pada hari itu, fihi, padanya, umruhu, umurnya. Bergeraknya di dunia sudah habis, langkahnya di dunia sudah habis. Datang ngaji tutu, ya, karena botak motor, tutu, hanya diangkat ke masjid, ke kubur. Nah. Walil mar'i yaumun yang qadi fihi umruhu. Bagi seorang ada hari berakhir umurnya. Kalau berakhir apa namanya? Wa mautun, mati.
Ada orang kemarin kita bersama-sama, paginya diceritakan mati. Ya. Ada orang sudah lama sakit, sudah dibacakan Yasin, sudah ditalkin asyhadu an la ilaha illallah, masih sampai nengkah hidup. Ya. Ada orang baru selesai olahraga, rebak mati. Ada orang ngebut sepeda motor gagah, rebak mati. Macam-macam, ya, macam-macam. Ada orang mati dalam keadaan ibadat, dalam keadaan sujud. Nah. Wa mautun, dan dia mati. Kenapa? Karena sudah habis umurnya, habis masanya. Kalau sudah mati dikemanakan? Apakah disimpan berbulan-bulan? Coba, pemimpin Iran itu dari Februari sampai Robin disimpan, baru saja dimakamkan. Karena dalam keadaan masih perang. Ada orang dikuburkan di dunia, belum masuk kubur tetapi disimpan di dalam lemari. Nah. Wa mautun wa qabrun, mati dan kubur. Summa amatahu fa aqbarah. Thumma idza syaa ansyara. Nah, kemudian kami summa amatahu, kemudian dia mematikannya, aqbarahu, dan menguburkannya. Disyariatkan ada kubur. Yang pertama-tama dikubur adalah siapa? Putra Nabi Adam alaihissalam yang namanya Habil. Kakaknya yang membunuh dia itu kebingungan, diapakan saudaranya. Dia pikul ke sana kemari, ditongkak ke sana kemari. Saudaranya yang meninggal itu setelah dia bunuh. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard. Karena dia tidak tahu caranya, bagaimana cara menutup saudaranya. Dia punya akal. Ya, saking jahatnya mungkin tidak diberikan akal. Itu namanya Qabil. Qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadayya liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Akhir faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi.
Allah mengutus seekor burung gagak, ya, burab, turun mencakar, menggali dengan kakinya tanah, diperlihatkan oleh burung ini caranya menguburkan saudaranya. Kali dulu tanah, linggis tambah, ya, kemudian taruh dia di dalam, seakan-akan begitu pelajaran kepadanya, kemudian kau tutup. Faba'asallahu ghuraban yabhasu. Nah, jadi kubur itu semua orang masuk kubur sekalian. Hatta para anbiya sudah keruan kuburnya. Para aulia, para ulama, para sahabat di kubur Baqi', di kubur Ma'la, Makkah. Nah, faman yaku zaruhin fazalika mayitun wa mal maitu illa man ilal qabri yuhmalu wal qabru yadummuna. Ada kata ulama mengatakan al mautu ya'ummuna wal qabru yadummuna wal qiyamatu tajma'una. Maut itu merata untuk kita semua, ya, waktunya berbeda-beda. Terkadang-kadang ada mati massal. Kalau terjadi, ya, musibah besar, kalau dalam keadaan aman-aman merak niki ja sikit dua atau ngomong, okay. Ada pengumuman di Suralaga, ada di pengumuman di Lenek, ada di pengumuman di Jenggi, ya. Satu dua lah. Tapi kalau terjadi peperangan, ya, terjadi gempa, ada gempa kemarin niki di Venezuela, apa namanya itu, 7, sekian, ya, sekian ribu meninggal. Mati dengan sebab dibom dengan rudal. Nah, itu ya mati massal kadang-kadang, tidak sedikit. Jadi jamaah sekalian, kalau sudah mati wa qabrun, dan kubur, dayyikun, kubur yang sempit 1 meter atau 2 meter, sempit, dalamnya 1,5 meter atau 2 meter, ya. Galang apa? Galang tanah. Ya, galangnya tanah. Tikernya tanah juga. Allah. Lagi ditimbuni dengan tanah. Sempit. Menurut pandangan mata kita sempit, tapi tergantung amalnya orang.
Kalau dia ulama, aulia, ya, dikasih barzahnya tempat yang luas. Kadang-kadang maddal basar 70 zira paling kurang 70 hasta luas. Nah, sesuai dengan amalnya. Tapi secara zahirnya dayiqun wa qabrun dayiqun fihi yulaju. Di dalam kubur itulah dia dimasukkan. Asik pelunggu melihat ya asik, kita doakan. Kita asik itu kita doakan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nira. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman surga. Jangan jadikan kuburnya taman neraka. Kalau neraka kita katakan taman atau apa? Gumbang neraka. Ya. Walil mar'i yaumun yaqtadi fihi umruhu wa mautun wa qabrun dayiqun fihi yulaju. Nah, dan kubur sempit padanya dimasukkan. Wa yalqa nakiran fis su'ali wa munkaran, dan dia bertemu dengan mungkar nakir yang menguji, yang memberikan pertanyaan. Wa yalqa nakiran fis su'ali wa munkaran. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yubzi'aki wala yurhibaka apabila datang dua malaikat disebut namanya mungkarun wa nakir dan dia sengaja diutus, tugasnya memang wakkalani bik wa huma mungkarun wa nakir fala yubzi'ak, mudah-mudahan dia tidak menjadikan kau ketakutan. Ya. Jangan kau takut. Wala yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi azza wa jal, karena beliau berdua juga ciptaan Allah. Pada maraita ciptaan Allah. Khalqun min khalqillahi azza wa jal. Fa iza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka sampai akhir. Faqul lahuma bilisanin fasihin wa'tiqadin sahih. Jawab dengan tegas. Ya, jawab dengan terang, dengan fasih. Bilisanin fasihin wa'tiqadin sahih. Allahu Rabbi. Jangan diam-diam kalau disoal supaya lulus. Ya. Allahu Rabbi wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi.
wal Qur'anu imami wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani wal Ka'batu qiblati wal ikhwani. Nah, wa yalqa nakiran fis su'ali wa munkaran yasumani bit tankili man yatalal laju. Dia kalau orang tidak bisa menjawab, dia ganas, bawa palu, bawa amar, bawa linggis. Ya, bagi orang yang tidak sholat, bagi orang yang tidak ibadat. Itu yang kita akan hadapi semua masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebelum terjadi itu kita disuruh tafakkar. Sering-sering memikirkan nasib. Ya. Sering-sering menyesalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti anak-anak pelajar yang ujian akhir dikasih rapot, ya, dikasih buku nilai. Kalau dilihat nilainya rata-rata 6, pelajaran 1 sampai akhir 6 doang. Nilai bagus itu nilai sudah cukup. Tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Maka begitu mulai tahun ajaran baru, mulai giat, rajin. Ya. Naik kelas, mulai rajin. Jangan semakin malas. Usahakan ya ketinggalan yang sudah itu diperbaiki dan dipelajari, dihafal. Ya. Paling utama bisa membaca yang benar. Ya. Terutama bisa membaca kitab gondol. Kitab yang tidak punya baris. Ya. Dari tingkat 1 sudah kita mulai bisa. Utama anak MAK ini pelajarannya luar biasa. Ya. Harus berusaha bisa. Nah, karena itu hafal kitab-kitabnya yang kecil, nahwu sarafnya. Nahwu sarafnya harus dihafal. Ya. Pembimbingnya harus aktif. Ya, yang tidak hafal suruh ulangi. Begitu tamat, ya sudah bisa membaca. Begitu masuk mahad sudah bisa membaca. Jangan sampai tamat mahad belum bisa baca Quran. Itu tidak bagus. Ya, terutama Al-Qur'annya. Ya. Al-Qur'annya.
Jangan takut teguran, besar kepala takut teguran. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak keruan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Jangan takut ditegur, salah diperbaiki, ditanyakan. Nah, tafakkar fi masjika wal ma'abi wa dabnika ba'da izzaka fit turabi iza wa takabron anta fihi tuqimu bihi ila yaumil hisabi. Nah, pikirlah perjalananmu dan nasibmu. Kita disuruh memikirkan perjalanan kita, perjalanan hidup dan nasib kita. Wadabnika, dan pikirkan dari sekarang nasibmu di dalam kuburmu. Ba'da izzika fit turabi, setelah kamu gagah di dunia, kamu berada di dalam tanah. Dunia Masya Allah, gagah-gagah, pakaian gagah, kincuan gagah, ya, sepatu gagah, dasi gagah. Tapi mari pikirkan nasibnya di dalam kubur itu. Kita di dalam kubur tidak ada dasi, tidak ada sepatu, tidak ada jas, ya, tidak ada hiasan-hiasan apapun. Hanya kita disertai dengan amal, disertai dengan amal kita di dunia. Maka kalau kau sudah berada di dalam kubur, kau tidak akan keluar lagi. Tuqimu bihi ila yaumil hisab, kau berada di dalamnya sampai hari kiamat. Ya, kau berada di dalam kubur sampai hari kiamat. Di mana badan sudah hancur, tulang belulang sudah terputus-putus. Tapi itulah kubur sekalian. Kalau tidak dikubur nanti dibiarkan seperti dunia, ya, menjadi bangkai yang busuk. Itulah hikmahnya kubur. Kok dibiarkan di rumah berhari-hari tidak ditutup. Falaulal qabru sara alaika sitran la an tanatil abati huwar arwah. Seandainya bukan buku kubur yang menutupimu, ya. Jadi tanah ini untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sehat. Oleh karena itu kita dijadikan dari tanah, kemudian dikembalikan kepada tanah, dikeluarkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Falaulal qabru sara alaika sitran la'antanatil abati huwar rawabi, sehingga busuk semuanya, ya, di sekitarnya akan menjadi busuk.
Khuliqta minat turabi fasirta hayyan wa 'ullimtal fasiha minal khitabi. Dijadikan kau dari tanah sehingga kau menjadi orang hidup, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa ngomong. Wa 'ullimtal fasiha minal khitab, dan diberikan kau ilmu, dijadikan kau menjadi orang yang fasih berbicara. Ya. Maka dari itu, Bapak sekalian, tiada lain bagi kita untuk selalu mengingat, ya, untuk selalu mengingat nasib kita yang kita akan hadapi masing-masing di alam barzakh nanti. Maka kita bersiap-siap dengan apa? Dengan selalu mengerjakan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal soleh, tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah yang belunggu, ya, datang menerima peringatan, ya, menerima peringatan yang mudah-mudahan dengan kita mendengar peringatan ulama-ulama, hati kita menjadi hidup, ya, menjadi hidup. Kata ulama, imaratul qalbi fi arba'ati asya. Suburnya hati itu pada 4 sesuatu yang menjadi penyubur hati, yang menghidupkan hati. Pertama, ilmu. Ilmu. Dengan kata lain, ya, mengaji. Yang kedua, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, taatullah, mentaati Allah pada perintahnya, menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Yang keempat, zikrullah, mengingat Allah. Di dalam kitab pengajian Merak niki, kesemuanya itu ada. Ada taqwallah, taatullah, ilmu, dan zikrullah. Sekaligus pelunggu hadir Merak niki, ada obat yang 4 itu. Obat yang 4 yang menyuburkan, yang menghidupkan hati. Sebaliknya, kharabul qalbi, kharabul qalbi, rusaknya hati.
Kharab itu rusak siada. Hati siada. Ya. Kharab. Min arba'ati asya, disebabkan dari 4 sesuatu. Lawanan yang tadi, minal jahli, tidak pernah tahu apa-apa, tidak pernah mendengar ilmu, ya. Kemudian yang kedua, wal maksiyah, selalu mengerjakan dosa, maksiat doang. Yang ketiga, tertipu daya oleh setan. Yang keempat, lalih, goplah. Goplah. Nah, yang 4 ini musibah yang sekalian, yang merusak. Mudah-mudahan tidak ada itu pada kita, ya. Mudah-mudahan yang 4 pertama itu yang menyebabkan hati kita subur itu pertama dengan ilmu. Ilmu. Kemudian takwa kepada Allah. Iman dan takwa. Iman dan takwa, gitu ya. Pokoknya iman dan takwa. Pokoknya NW. Pokok NW, iman dan takwa. Ya. Takwa itu harus didasari dengan ilmu. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ta'atillah, kemudian zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran pelunggu kami yang tetap istiqomah, ya. Tetap istiqomah, tetap yakin, tetap sabar, ikhlas. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin ini juga diberikan ilmu-ilmu yang banyak, ya, ilmu yang nafi', ya. Ilmu yang berkah itu, ilmu yang bermanfaat itu mengangkat derajat kita, ya. Tapi itu dibarengi dengan apa? Dengan adab yang mulia, dibarengi dengan adab yang mulia yang bagus. Nah, wal waladul muhazzabul mu'addabu yakunu dauman fil khairi yaksibu. Kalau anak yang sudah bagus tata kerama akhlaknya, maka selama dia hidup di dalam kebaikan, selama dia hidup di dalam kebaikan, langkah-langkahnya, pergerakannya di dalam kebaikan. Wal waladul khali minal adabi yu'addu fi jama'atid dawabi.
kemas ulama nih membuatkan kita syair. Wal waladul khali minal adabi yu'addu fi jama'atid dawabi. Anak-anak yang kosong dari adab yang bagus dikelompokkan, dihitung dalam kelompok apa? Kelompok dawab, kelompok binatang. Ada adab binatang atau tidak ada? Hah? Ya, sebab dia tidak berakal kan. Dia naik sembarangan tempat. Tahu na ngelor, jatuh na naik, namun binatang kan. Ya, kalau dia berak di tempat makannya kan, dinar adab warna, tidak punya adab. Soalnya guru besar kita di lembaga kan, tempat makan jangan diberaki, ya. Tempat makan jangan diberaki. Nah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian sekalian, kita selingi dulu, ya. Kita selingi dengan salawatan, bersalawat.